Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, terkhususnya Pak Rahadian dan Kak Marvin sebagai asisten kami. Di sini kami sebagai kelompok 6 akan mempresentasikan dan mendemo program kami mengenai proyek 1 yaitu penerapan 4 pilar alur berpikir dalam alur mobile banking. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rachel Fania dengan NIM 165255023. Nama saya Zakiantan Givari dengan NIM 165252559. Nama saya Gibran Aruna Putra dengan nomor NIM 165255039. Nama saya Leo Dana Alamsyah dengan NIM 165255195. Nama saya Jos Nathanael dengan NIM 165252103. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pendahuluan dari proyek kami. Jadi konsep berpikir komputasional adalah kerangka berpikir di mana kita dapat merumuskan suatu masalah hingga menyatakannya sebagai solusi yang logis, efektif, dan sistematis. Sedangkan mobile banking sendiri merupakan layanan inovatif yang ditawarkan oleh bank, sehingga pengguna dapat melakukan transaksi perbankan melalui smartphone. Nah, pada proyek ini, kita akan familiar dengan 4 pilar berpikir komputasional, yaitu dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma, yang kemudian diimplementasikan pada alur M-Banking. Di mana kami sudah membuat laporannya seperti ini, dan dekomposisi itu adalah teknik menyelesaikan masalah dengan membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan memecahkannya secara terpisah. Nah, dekomposisi yang pertama kali kami lakukan adalah membreakdown fitur-fitur yang tersedia pada M-Banking, yaitu ada layanan transaksi seperti transfer antar rekening dan antar bank dengan bank yang kami pilih adalah BCA, Mandiri, BRI, dan BSI, serta pengisian dana e-wallet, yaitu GoPay, ShopeePay, dan OVO. Nah, kemudian ada pembelian produk, yaitu pulsa dan paket data dengan provider Telkomsel, XL, dan Indosat. Kedua, layanan informasi seperti pengecekan saldo dan mutasi rekening. Ketiga, layanan keamanan yang meliputi penggunaan password untuk login dan PIN khusus untuk transaksi keuangan. Kemudian, untuk alur M-Banking itu pertama dimulai dengan login, yaitu pengguna diminta untuk memasukkan username dan password yang telah diinisialisasikan. Kemudian terdapat password yang merupakan kombinasi huruf serta angka. Setelah itu, sistem akan memverifikasi dan jika berhasil, pengguna dapat masuk ke halaman berikutnya. Kalau gagal, sistem akan menolak. Setelah login, pengguna diminta memasuki pemilihan layanan, yaitu ada jenis proses transaksi, yaitu transfer antar rekening, kemudian memasukkan data seperti nomor rekening, tujuan, dan jumlah uang yang akan ditransfer. Kemudian sistem dari program kami akan melakukan verifikasi terhadap data. Jika data valid, sistem memproses transaksi tersebut dan menampilkan bukti transaksi sebagai hasil akhir. Selain itu, terdapat tahap proses pengecekan informasi. Kemudian, kalau dari sisi keamanan, sistem kami itu jika pengguna memasukkan password yang salah atau PIN yang salah, maka sistem akan tidak memproses transaksi tersebut. Kemudian untuk pengenalan pola dilakukan untuk mengenali kesamaan ataupun perbedaan karakteristik. Nah, kemudian untuk abstraksi merupakan proses penentuan hal detail apa saja yang penting dan hal detail apa yang tidak. Pada tahap abstraksi, sistem kami itu disederhanakan menjadi fungsi yang lebih sederhana, yaitu ada proses login, pengecekan saldo, transfer, top up, dan pengecekan mutasi transaksi. Nah, abstraksi ini membantu memfokuskan rancangan program pada dasar transaksi keuangan digital, yaitu proses abstraksi juga terlibat pada penggunaan variabel kami, yaitu username, password, PIN, dan saldo. Kemudian untuk pengenalan pola, yang kami temukan adalah satu, pola input dan validasi data, dua, pola pemilihan menu dan submenu, itu kami menggunakan dalam struktur if, elif, dan else. Kemudian pola transaksi dan pencatatan mutasi.
kami mengikuti pola yang sama, yaitu pastinya memeriksa saldo, melakukan pengurangan saldo jika transaksi itu bisa dilakukan, kemudian menyimpannya dalam riwayat transaksi ke daftar mutasi. Dan ada juga pola keamanan dengan PIN. Kemudian untuk algoritmanya bisa dilanjut oleh penjelasan pseudocode. Baik, terima kasih Rachel atas penjelasannya. Sekarang saya akan melanjutkan untuk menjelaskan tentang pseudocode. Oke, apakah layar saya sudah terlihat? Baik, jadi kita mulai dari pseudocode ya. Jadi di pseudocode ini pada pertama atau pada bagian beginnya kita mulai dari inisiasi data nasabah. Di mana di sini kita menyiapkan data dummy seolah-olah ini data dari sebuah pengguna nasabah, dari sebuah nasabah bank, di mana user 123 itu ada username-nya, kemudian berpikir itu adalah password-nya, kemudian PIN-nya ada 123456, dan saldo dari nasabah ini untuk sekarang adalah 10 juta. Nah, jadi data ini akan digunakan dalam proses pencobaan dari pemrograman yang akan dilakukan nanti. Kemudian kita masuk ke bagian proses dan validasi login. Jadi di sini ada proses login di mana program nanti akan meminta username dan password dari masing-masing dari nasabah. Kemudian akan divalidasi menggunakan fungsi if. Program akan mengecek apakah input username itu sama dengan username yang tersimpan dan apakah input password sama dengan password yang tersimpan. Jika keduanya benar, maka program akan mencetak login berhasil dan melanjutkan ke menu utama. Jika salah satu atau keduanya salah, program akan masuk ke blok else yang mencetak login gagal dan program akan selesai. Nah, pada pseudocode ini ada bagian loop di mana tujuan dari loop ini itu agar pengguna ketika selesai melakukan transaksi, misalnya cek saldo atau transfer dan lain-lain, program tidak langsung keluar, melainkan menanyakan pengguna apakah mau melanjutkan transaksi lagi atau selesai. Nah, jadi pengguna itu bisa langsung melakukan transaksi lagi sampai mereka sendiri yang memilih untuk logout. Nah, di bagian struktur inti dari pseudocode ini itu memuat fitur-fitur yang ada di program M-Banking kami, di mana diproses menggunakan struktur kondisional if, else, di mana pilihan pertama itu ada cek saldo. Jika pengguna memilih satu, maka program hanya akan mencetak nilai yang tersimpan di variabel saldo. Kemudian jika pengguna memilih pilihan 2 transfer, maka program akan meminta rekening tujuan dan nominal. Dan program mengecek if nominal itu jika lebih besar dari saldo, maka akan muncul pesan saldo tidak mencukupi dan transaksi batal. Dan sebaliknya, ketika sudah berhasil saldo lebih besar dari nominal, maka program akan meminta PIN dan program akan mengecek lagi apakah input PIN itu sama dengan PIN yang sebenarnya. Jika PIN benar, barulah transaksi akan dieksekusi. Dan jika PIN salah, maka transaksi akan dibatalkan. Kemudian pilihan 3 adalah top up, di mana ini hampir sama dengan transfer, di mana ketika user menekan top up, itu ada muncul beberapa pilihan seperti pulsa, paket data, dan e-wallet. Kemudian program akan meminta nomor tujuan dan minta nominal, dan program akan memvalidasi saldo seperti yang bagian transfer tadi, dan memvalidasi PIN. Jika semua valid, maka saldo pengguna dikurangi dan pesan sukses akan ditampilkan. Dan bagian yang terakhir ada logout. Ini simpel saja. Jika user memilih logout, maka program akan mencetak pesan terima kasih dan menjalankan perintah break loop yang akan menghentikan perulangan menu utama sehingga sesi pengguna berakhir dan program selesai. Terima kasih.
Terima kasih, George. Selanjutnya bisa dilanjut Gibran untuk menjelaskan mengenai flowchart. Oke, di sini adalah flowchart dari kelompok kami. Dimulai dengan jika pengguna memasukkan input username dan password. Apakah jika pengguna memasukkannya valid, maka akan lanjut ke menu utama. Tapi jika tidak, akan dicoba lagi sampai jika sering gagal akan diblokir. Lalu di menu utama, pengguna akan dihadapi dengan dua pilihan, layanan transaksi dan informasi. Contoh yang pertama, jika pengguna ingin ke layanan transaksi, misal contoh akan ke top up. Di top up ini kita akan pilih dulu, misal mau isi paket data, habis isi paket data kita akan pilih jenis providernya. Lalu sistem akan menampilkan harga dan meminta konfirmasi, dan meminta nominal yang ingin diinginkan, serta setelah menampilkan konfirmasi, pengguna akan memasukkan PIN transaksi kembali. Jika PIN valid, maka sistem akan memproses transaksi. Tetapi jika gagal, halaman akan kembali ke menu utama. Setelah sistem memproses transaksi, sistem akan menampilkan bukti transaksi dan top up paket data selesai. Lalu di contoh yang kedua, misal pengguna ingin ke informasi. Pengguna akan ditampilkan cek saldo atau cek mutasi rekening. Jika pengguna ingin ke cek saldo, pengguna akan mendapatkan layar sistem mengambil data dari database, lalu sistem akan menampilkan informasi yang diminta dan menampilkan jumlah nilai saldo pada pengguna dan akan kembali ke menu utama. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo program kami. Apakah sudah terlihat layar saya? Terlihat. Oke, jadi yang pertama kami di sini untuk menginisialisasi data dan variabel seperti yang tadi sudah disampaikan di pseudocode. Pertama, username kami user123 berpikir PIN, saldo, dan sekian-sekian. Lalu untuk mutasi, kami menggunakan array dengan maksimal untuk menyimpan 100 transaksi. Lalu untuk sistem login kami, ini untuk memvalidasi kredensial pengguna dan menggunakan fitur N untuk memastikan kalau username yang dimasukkan dan password yang dimasukkan adalah benar. Ketika password sudah benar dan username sudah benar, langsung bisa masuk ke menu utama. Untuk menu utama kami menggunakan loop di sini. Dan untuk menu pertama ada cek saldo. Cek saldo di sini kami langsung menampilkan saldo dalam format ribuan. Lalu untuk pilihan kedua yaitu pilihan transfer ke bank. Saat kami memilih pilihan ke bank akan ditunjukkan dengan pilihan beberapa bank ini seperti BCA, Mandiri, BNI, BSI. Kalau yang di-input di luar 5 ini akan muncul tulisan bank tidak valid. Namun sebaliknya jika yang dipilih adalah di antara 5 ini akan ditunjukkan pilihan untuk masukkan nominal, lalu PIN dan konfirmasi transfer. Nah, untuk fitur transfer bank ini kami menggunakan array untuk
pilihan bank. Lalu setelah transfer berhasil akan disimpan ke mutasi. Transaksi ini akan dilanjutkan ke mutasi, akan disimpan ke mutasi. Lalu untuk pilihan yang ketiga itu ada top up. Nah, top up sendiri tuh kebagi 3, ada pulsa, paket data, dan e-wallet. Nah, kalau pengguna memilih pulsa atau paket data akan ditampilkan 3 pilihan. Untuk provider yang pertama ada Telkomsel, XL, lalu Indosat. Jika mereka memilih di luar 3 itu, yang akan tampil adalah provider tidak valid. Lalu untuk ketika mereka memilih antara ketiga provider ini, akan diminta untuk memasukkan nomor tujuan. Oke. Nomor tujuan, lalu berapa nominal yang ingin dimasukkan, PIN, verifikasi PIN, dan akan dicatat ke dalam mutasi. Itu untuk yang pulsa dan paket data. Lalu yang ke e-wallet juga begitu. Akan dikasih pilihan untuk antara GoPay, ShopeePay, atau OVO. Jika di luar 3 itu yang dipilih, sistem akan menunjukkan e-wallet tidak valid atau tidak ada. Setelah mereka memilih antara ketiga ini, akan diminta nomor tujuan. Setelah diminta nomor tujuan, lalu nominal top up. Nah, untuk nominal top up sendiri ini, kalau nominal top up melebihi saldo yang dimiliki, pastinya sistem tidak bisa melaksanakan transaksi tersebut. Namun sebaliknya, jika saldo lebih banyak dibanding nominal top up, transaksi akan berhasil. Dan setelah transaksi berhasil, transaksi akan disimpan ke dalam mutasi menggunakan array. Lalu yang pilihan keempat, fitur yang keempat itu ada mutasi transaksi. Nah, mutasi transaksi ini akan terdiri dari transaksi, lalu nominalnya berapa, lalu keterangannya seperti ini transfer ke bank kah, atau ke e-wallet kah, atau top up paket data kah, lalu saldo setelah pengguna melakukan transaksi. Nah, ini kami di sini juga menggunakan loop seperti range dan index. Lalu untuk yang terakhir di sini ada accept value error. Nah, ini nih kalau pas di awal tadi yang ada 5 pilihan menu, input yang dimasukkan oleh pengguna tidak valid, dan ini digunakan juga agar program tidak crash, lalu memberikan pesan error yang jelas. Nah, untuk fitur-fitur keamanan sendiri, kami menggunakan fitur keamanan berlapis seperti di awal ada verifikasi username dan password. Lalu untuk verifikasi transaksi kami menggunakan PIN, dan validasi input untuk semua pilihan seperti saldo dan lain. Dan user interface kami sendiri memiliki menu yang jelas dan terstruktur, lalu pesan error yang jelas, format tampilan yang rapi seperti nanti akan didemonstrasikan untuk yang bagian mutasi, lalu tentunya pasti konfirmasi untuk setiap transaksi. Nah, ini saya sudah menjelaskan bagaimana code ini akan berjalan, lalu akan didemonstrasikan oleh Rio. Udah kelihatan screen share-nya? Udah. Oke, jadi pertama Sudah, sini sudah. pas saya akan mendemonstrasi file Python ini. Jadi pertama saat di run kodenya, pertama akan meminta untuk memasukkan username dan password. Dan dari kodenya username-nya adalah user123 dan passwordnya adalah berpikir. Tapi jika password atau username yang dimasukkan salah, maka
maka login akan gagal dan coding akan berhenti. Jadi dan saat login berhasil kan maka akan masuk ke menu utama mobile banking. Yang pertama ada pilihan cek saldo, transfer, top up, cek mutasi, dan logout. Dan di cek saldo kita bisa melihat bahwa kita memiliki uang sebesar 10 juta rupiah. Dan jika kita memilih pilihan yang selain dari 1 atau 5, seperti misalnya 6, maka pilihan itu akan tidak valid dan balik ke menu utama. Jadi pertama misalnya kita mencoba untuk transfer. Maka pas di transfer kita bisa memilih Bank BCA, Mandiri, BNI, BRI, atau BSI. Misalnya di demonstrasi ini saya memilih untuk transfer ke Bank Mandiri. Dan di sini saya masukkan nomor rekeningnya dan uang dan nominal yang akan ditransfer. Misalnya saya ingin transfer 10.000. Dan PIN saya adalah 123456. Oh. Maka transfer akan berhasil dan uang saya sisa 9.990.000. Tapi jika transfer yang dilakukan uang yang melebihi uang saldo yang kita miliki, misalnya saya ingin transfer uang sebesar 100 juta rupiah, maka transfer tidak akan berhasil dan diberitahukan bahwa saldo tidak mencukupi untuk melakukan transfer. Dan nilainya ada pilihan-pilihan lain seperti top up dan cek mutasi. Untuk top up sama seperti transfer, misalnya kita pilih paket data Telkomsel dan masukkan nomor telepon dan nominal top up-nya misalnya 50.000. Maka top up paket data akan berhasil dan saldonya akan dikurangin jadi 9.940.000. Dan untuk mutasi hasil semua transfer dan top up kita bisa dilihat yang nomor 4. Bahwa kita bisa di sini transfer 10.000 ke Mandiri dan top up paket data 50.000 ke Telkomsel. Dan akhirnya pilihan terakhir adalah logout. Jika kita masukkan logout angka 5, maka coding akan selesai. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasannya teman-teman, dan kami mengucapkan terima kasih atas atensinya kepada Pak Rahadian dan Kak Marvin. Cukup dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.